Halo, apa kabar buat Aquarius? Oke, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya untuk Aquarius. Kali ini aku mau reading buat teman-teman single Aquarius tentang energi kamu di bulan April, atau bisa saja ini timeless ya untuk untuk Aquarius. Ini bisa sudah terjadi, yang saat ini terjadi, atau memang untuk bulan April atau bahkan kedepannya ya. Sekali lagi, ini sifatnya adalah general, jadi kartu ini, readingan ini tidak semua harus masuk ya energinya untuk Aquarius di luar sana. Oke, dan energinya ini bisa tentang apa saja untuk single Aquarius ya. Oke, aku mau cek dulu di sini untuk energi asmara single Aquarius ya, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan April. Oke, di sini aku lihat ada interested, conversation more, message, text, call. Oh, oke. Untuk Aquarius di sini aku lihat ada talking. Oh, not today, not dealing, hurt. Aduh. Wow, ada apa ini? Wedding ring, soul connection. Ada apa ini? The bottom of the deck ada itu ya. Oke, aku lihat dulu untuk energi asmara di Aquarius. Oke, Ten of Cups, super fix. Tuh, ada Three Swords, ada Emperor. Oke, wow. So, Aquarius di sini ada Four of Pentacles ya. Waduh, ini kalau aku melihat ini energi dimana ada kesedihan dari kamu ya. Soalnya kita lihat saat aku melihat awal-awal ada talking, ada Ten of Cups di sini untuk Aquarius ya, bagi kamu yang single. Bisa saja ini untuk energi kamu sekarang ini, ataupun memang sudah terjadi, atau memang yang akan datang ya. Tapi kalau yang ya intinya itu takutnya ambil apa ya, kalau yang jelek-jelek nggak usah dipercaya, nggak apa-apa kok. Ya, kalau yang jelek-jelek nggak usah dipercaya, nggak apa-apa kok ya. Oke, so di sini kalau aku melihat ada interested, ada conversation more, dan aku lihat ada Ten of Cups. Oke, di sini aku nggak tahu kamu terlihat sangat bahagia banget ya, baik kamu ataupun dia. Ini kayak orang yang sedang kamu pikirkan sebetulnya. Kalau kalian ini intinya itu jalan bareng, atau kalian pernah date sama dia, pernah ya melakukan suatu hubungan yang cukup akrab ya. Aku melihat sebetulnya kalian sama-sama ada apa ya, interested gitu ya, ada rasa kesan tertentu di sini. Bahkan di sini kalau aku melihat dengan hadinya talking ini sendiri, suatu hubungan yang cukup deket banget, dan ini bisa disebut gebetan kamu, TTM kamu, atau kalaupun teman ini udah cukup akrab ya, atau bahkan ini bisa saja mantan kamu. Intinya kamu cukup pernah deket dengan dia ya. Kalau aku lihat di sini kamu sempat deket dengan dia, dan aku melihat pendekatan ini cukup intens sebelumnya ya. Dan ada Ten of Cups, bikin kamu mungkin happy atau terkesan bahwa kamu tuh gimana ya, sangat apa ya, kalau aku melihat ini happy banget ya, happy banget. Terus aku melihat ada kalian selalu saling sering-sering ya. Kalau aku melihat ini, entah itu via telepon ataupun chat, ini saling sering kalau aku lihat di sini.
Tetapi di sini kalau aku melihat tiba-tiba ada karmic relation dan ada three swords. Karmic relation itu nggak harus dengan gimana ya, bahwa dia ini karmic ya. Bukan gini teman-teman. Banyak yang kayak salah kaprah gitu ya tentang hadirnya karmic relation, tapi beda tarot reader mungkin beda cara atau intinya itu karmic relation ini bisa saja gini teman-teman. Karmic relation tidak selamanya akan menjadi karmic ya. Oke. Karena hadir karmic relation ini sendiri sebetulnya kalau aku bisa bilang kalian berdua dipertemukan itu untuk bisa sama-sama saling belajar. Nah ini loh namanya karmic relation. Selama kalian masih bisa untuk belajar lebih baik, oke, hubungan ini bisa saja sudah sempat merenggang, putus atau yang lainnya ya di sini, atau bahkan tidak ada komunikasi, ini bisa disebut memang karmic relation. Tapi karmic relation ini bisa ada perubahan teman-teman kalau kita ini sama-sama bisa membenahi, entah itu dia, entah itu kamu. Nah ini ya, mau sama-sama listen ini loh, listen di sini ya. Karmic itu adalah suatu hubungan di mana kalian ini kayak itu loh, setiap hubungan itu ada makna tertentu, ada tujuannya. Kenapa kita dihadirkan seseorang? Tujuannya untuk apa? Listen. Ya. Di sini kalau aku lihat, dan aku lihat juga ada letting go and loving you. Nah, dengan hadirnya karmic relation ini sendiri sebetulnya kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar bikin kamu tuh full loving, atau kamu merasa benar-benar kayak disayangi. Kayak kamu benar-benar bersama seseorang yang cukup apa ya, kalau aku bisa bilang ini cukup membuat kamu ini bahagia ya. Dan sebetulnya kalau aku melihat dengan hadirnya talking dan ten of cup, baik orang yang di atas atau yang di bawah aku nggak ngerti. Yang jelas di sini aku melihat keduanya sama-sama memiliki perasaan teman-teman ya. Cuman karena ada sesuatu hal membuat kalian ini terpisahkan, membuat kalian ini no komunikasi, yang membuat kalian ini tiba-tiba harus, nah ya, tiba-tiba ini. Karena aku melihat dengan hadirnya letting go and loving you ini sendiri, ya, bisa saja hubungan ini atau bahkan kamu dengan dia ini terpisahkan bukan karena keinginan dia, bisa juga seperti itu. Ya, kalaupun ini adalah keinginan dia, ini bukan berarti kalau aku melihat dengan hadirnya letting go and loving you ini sendiri itu nggak berarti bahwa dia ini melepaskan kamu, tandanya nggak sayang. Nah ini pasti ada sesuatu. Karena kalau kita ngomong masalah letting go and loving you, ada sesuatu hal ya yang membuat dia harus melepaskan kamu. Karena kalau dipaksakan, ini efeknya juga nggak baik buat kedepannya. Nah ini loh efek. Atau dengan hadirnya karmic relation ini sendiri ada situasi dan ada sesuatu hal yang memang kalau aku melihat ini ada unsur-unsur listennya gitu loh, ada unsur-unsur pembelajarannya. Ya teman-teman ya, di sini ada unsur-unsur pembelajaran dalam hubungan kalian. Ya, aku melihat ada three sword di kamu. Sebetulnya kalau dia menjauh dari kamu, bikin kamu sedih. Ya, di sini aku lihat ada broken heart. Mungkin ada rasa ada beberapa dari kamu mungkin merasa kecewa. Mungkin ada beberapa dari kamu merasa bahwa ya namanya kehilangan itu gimana sih? Karena aku melihat awalnya kamu bahagia banget, kayak kamu merasa gimana ya? Kayak perasaan itu so perfect gitu loh. Paham ya teman-teman? Perasaan itu kayak benar-benar kayak sempurna gitu loh. Kamu bertemu dengan seseorang yang menurut kamu itu kayak sempurna buat kamu, bisa juga seperti itu. Tetapi karena ada beberapa hal, aku melihat ada emperor di sini. Ya, emperor itu kayak sesuatu hal, ya sesuatu hal, entah itu kita ngomong masalah orang yang lebih gimana ya, lebih berpengaruh. Ada seseorang di sini yang berpengaruh dalam hubungan kalian. Jadi intinya itu ada seseorang yang di tengah-tengah hubungan kalian di sini yang mengharuskan kalian itu terputus.
Ya. Jangankan kamu di sini, bisa saja di sini juga ada not dealing, hurt. Ya. Nih loh. Kalau aku lihat not dealing, ada hurt juga, ada sakit hati juga. Ya, mungkin juga di sini aku melihat ada rasa kecewa. Nggak di kamu juga nggak di dia gitu loh. Ya. Karena begini, aku melihat ada situasi, ini aku melihat ada dua hal untuk single Aquarius. Aku melihat ada dua hal. Ya. Kalau memang ini memang di antara keduanya, di antara kalian ya, di antara kalian memang ada yang ya ada temboknya lah, ada yang berusaha untuk memisahkan kalian ya di sini. Ini memang aku melihat kesan dia dan kesan kamu ini sebetulnya perpisahan ini juga bikin sedih sih gitu loh ya, bikin sedih. Tapi apapun yang terjadi ini memang harus dilepaskan demi kebaikan kalian berdua. Nah ini ya. Aku juga lihat ada Six of Cup. Kamu merindukan dia di sini. Atau bahkan sebaliknya. Ya. Kamu merindukan dia di sini. Tetapi aku juga melihat ada situasi kamu tidak bisa berbuat apapun. Ada situasi di mana kamu memendam diri kamu sendiri, memendam perasaan kamu sendiri. Ya. Nah ini loh. Ini nih yang pertama ya teman-teman. Dan untuk yang kedua, untuk single Aquarius, di sini kalau aku melihat ya, dengan hadirnya karmic relation bisa saja kamu atau salah satunya terhubung dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Ya, sehingga salah satunya harus memisahkan diri di sini. Salah satunya harus pergi meninggalkan. Ya. Pergi meninggalkan karena ini aku lihat ada wedding ring. Ada pernikahan di sini. Ya. Ini loh. Kalau aku melihatnya seperti itu. Tuh. Dan aku juga melihat ada unsur-unsur bahwa terpisahnya hubungan kalian ini juga karena dimaknai beberapa hal. Aku lihat ada Five of Wands di sini teman-teman. Kalau ini bukan masalah pertengkaran, ini bisa saja seperti aku bilang dengan hadirnya triparty relation. Triparty relation di sini. Apakah memang kamu ini adalah orang yang ketiga dalam hubungan? Atau kedua, atau yang pertama. Tapi aku melihat di sini dengan hadirnya karmic relation, ini hubungan antara pihak kedua dan ketiga ya teman-teman. Ini pihak yang kedua dan ketiga. Entah itu Aquarius di pihak kedua atau Aquarius di pihak yang ketiga di sini. Ya. Hadirnya Five of Wands ini menandakan bahwa selain kamu, ada seseorang juga yang sudah masuk di dalam dunia dia atau sebaliknya. Selain dia, ada seseorang yang lain yang sudah masuk dalam kehidupan kamu di sini. Nah ini bisa dibalik ya energinya. Jadi ini ada persaingan. Ya, bisa juga seperti itu, ada persaingan. Sebelumnya udah kayak kalian ini memang ada triparty. Ya, itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga di sini kalau aku melihat, ya, bisa saja di sini tuh sebetulnya aku melihat juga dipisahkannya hubungan dia, ya dipisahkannya hubungan kalian berdua ini karena dia udah dijodohin. Bisa juga teman-teman. Ya, bisa juga. Sudah yang ini dijodohin, terus dalam hubungan kalian juga ada situasi yang, nah ini dia, karena aku juga melihat ada angry. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Apakah memang ada pertengkaran sebelumnya dan sebelumnya juga ada suasana sebetulnya dia ini gini, kalau aku melihat kayak gini ya teman-teman, dia ini kayak sebetulnya sayang sama kamu, cuman karena situasi mungkin kalian sering berantem ya, atau sering apa ya, ada sesuatu mungkin, kalaupun ini bukan pacaran, mungkin ini gebetan kamu, ada sesuatu yang mungkin tidak dia suka dari kamu sehingga dia ini kayak menjauh dari kamu dan dia lebih memilih orang lain daripada kamu. Nah ini bisa juga ya, kalaupun ini gebetan kamu teman-teman, ada sesuatu hal yang mungkin dia kayak nggak suka dari cara kamu, dari sikap kamu, dari omongan kamu di sini. Karena aku melihat ada angry juga ya teman-teman di sini aku melihat, dan aku juga ada union, wedding ring, marriage. Nggak tahu di sini kalau aku melihat kayak sebetulnya kalian ini bisa ya teman-teman untuk kedepannya. Karena aku juga lihat ada passion, heart with a key, welcoming love, meeting the one.
di sini aku lihat ada passion, ada union di dia. Berarti intinya apa? Sebetulnya aku melihat saat dia pendekatan sama kamu atau sempat dia deket sama kamu, niatnya memang serius. Cuman karena ada beberapa hal dalam hubungan kalian sehingga hubungan ini harus berakhir. Nah ini, ya. Tetapi kita kembali lagi, kita harus tahu bahwa jodoh itu juga bukan karena karmic relation, ya kan? Jodoh itu bukan karena karmic relation, bukan juga karena soulmate, bukan juga karena twin flame. Intinya seperti itu. Karmic relation adalah suatu hubungan di mana seperti aku bilang tadi membawa sesuatu pelajaran untuk kita. Kita mau berubah nggak? Nah, dia mau berubah nggak? Ya, kita sendiri mau berubah nggak? Ini loh, pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil hikmahnya. Ini yang dimaknai dengan hadirnya karmic relation. Paham ya teman-teman? So sekali lagi itu buat teman-teman Aquarius di luar sana. Sekali lagi ini energinya juga nggak semua harus resonate dan masuk buat kamu ya. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.